Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu pembimbing dan mahasiswa. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana proses bimbingan tugas akhir di Elista versi 2.0. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu mengapa sih harus menggunakan Elista. Yang pertama yaitu sistem Elista ini sudah terintegrasi dengan aplikasi lainnya yang ada di Universitas Jambi. Jadi ketika Bapak Ibu dosen pembimbing atau mahasiswa tidak mau menggunakan Elista, maka akan berdampak kepada aplikasi-aplikasi lain yang ada di Universitas Jambi. Misalnya di Siakat, nanti mahasiswa tidak akan bisa mendaftar yudisium karena statusnya belum lulus, atau pelaporan di PD Dikti nanti akan terganggu. Yang kedua yaitu memudahkan dosen pembimbing untuk mengetahui perkembangan mahasiswa bimbingannya. Di sini karena Elista memang dikhususkan untuk memanajemen bimbingan tugas akhir, maka pembimbing dapat dengan mudah memonitoring bagaimana perkembangan dari mahasiswa bimbingannya. Misalnya dari 10 mahasiswa yang dibimbing, dosen pembimbing dapat mengetahui berapa yang akan mengikuti seminar proposal, berapa yang akan sidang, dan berapa yang sudah lulus. Jika bimbingannya menggunakan email atau WhatsApp atau yang lainnya, tentunya tidak mudah untuk memonitoring dari mahasiswa bimbingannya karena bercampur dengan pesan-pesan yang lainnya. Yang berikutnya adalah memudahkan untuk mengorganisir bimbingan tugas akhir. Jadi nanti ketika pengelola ingin merekap atau melaporkan kepada pimpinannya akan mudah karena sudah terorganisir dengan rapi. Yang berikutnya adalah memudahkan pelaporan ke PD Dikti. Nah, itu adalah alasan mengapa menggunakan Elista. Lalu siapa saja sih yang terlibat dalam pengelolaan Elista versi 2 ini? Yang pertama adalah tim pengelola tugas akhir tentunya, kemudian mahasiswa, dosen pembimbing, dekanat atau pejabat, dan staf persuratan. Jika dari kelima komponen ini salah satu tidak aktif, maka proses bimbingannya di Elista tidak akan jalan. Sebagai contoh, misalnya tim pengelola tugas akhir tidak menyetujui ajuan judul mahasiswa, maka mahasiswa tidak dapat melanjutkan ke step berikutnya. Atau dosen pembimbing tidak meng-ACC tugas akhir mahasiswa, maka mahasiswa tidak akan bisa mendaftar seminar proposal, atau sidang, atau seminar hasil, atau dinyatakan lulus. Atau misalnya dekanat, pejabat tidak menandatangani surat tugas, seminar proposal, atau sidang, maka dosen pengujinya tidak akan masuk ke sistem sehingga nanti tidak akan dilaporkan ke sistem Raymond atau ke PD Dikti. Dan berikutnya adalah staf persuratan. Ini bertugas untuk memberikan nomor surat tugas dosennya. Oke, kita lanjut ke proses bimbingan di Elista versi 2. Jadi proses bimbingan di Elista versi 2 ini diawali dengan mahasiswa mengajukan sisi bimbingan secara online. Kemudian dosen pembimbing menanggapi ajuan dosen dengan tetap melanjutkan ke model bimbingan secara online atau dipindahkan ke model offline. Jadi ada dua model bimbingan di Elista versi 2 ini, yaitu secara offline dan secara online. Model bimbingan secara online ini diawali dengan mahasiswa mengajukan sesi bimbingan terlebih dahulu dengan mengirimkan file tugas akhir dalam bentuk Word yang akan didiskusikan. Nanti ditandai dengan open discussion.
Kemudian setelah itu dosen pembimbing mendownload file dari mahasiswa dan memberikan komentar saran perbaikan. Kemudian dosen pembimbing mengunggah atau mengupload kembali file tugas akhir yang telah diberi komentar tadi ke Elista. Kemudian mahasiswa melakukan revisi sesuai saran dosen pembimbing dan mengirimkan kembali ke dosen pembimbing melalui Elista. Dosen pembimbing memeriksa dan menutup sesi bimbingan jika dianggap sudah selesai. Nah, ini adalah model bimbingan secara online. Secara garis besar, intinya adalah mahasiswa mengajukan sesi bimbingan dengan mengirim bot. Kemudian dosen memeriksa, memberikan komentar jika ada perbaikan, kemudian mengirimkan kembali, mahasiswa merevisi dan mengirimkan kembali ke dosen pembimbing, kemudian dosen memeriksa. Jika sudah sesuai, kemudian dosen menutup sesi diskusinya. Bagaimana kalau misalnya dosen tidak menutup sesi diskusi? Di Elista ini kan setiap bimbingan waktunya itu selalu dicatat. Nanti akibatnya proses bimbingan akan terlalu lama tercatat di Elista jika dosen tidak menutup sesi diskusinya. Untuk itu sebaiknya ketika sudah selesai langsung ditutup. Kalau ingin bimbingan lagi nanti mahasiswa dapat mengajukan sesi yang baru. Bagaimana kalau bimbingannya secara offline? Sama dengan yang tadi, mahasiswa mengirimkan file tugas akhir dalam bentuk Word yang akan didiskusikan, ditandai dengan open discussion. Kemudian dosen pembimbing memindahkan model bimbingan ke model offline dan menentukan tanggal bimbingannya. Selanjutnya, mahasiswa menemui dosen bimbingan untuk melakukan bimbingan tugas akhir. Kemudian mahasiswa mencatatkan hasil bimbingan di Elista atau bisa juga dosen yang mencatatkan bimbingan di Elista. Kemudian dosen pembimbing mengkonfirmasi dan menutup sesi diskusi offline. Kalau misalnya ingin membuka lagi sesi offline yang baru, maka mahasiswa dapat menginisiasi lagi dengan mengirimkan file tugas akhir yang akan didiskusikan. Seperti itu terus prosesnya. Nah, ini tadi adalah proses bimbingan. Yang selanjutnya adalah proses ACC tugas akhir mahasiswa. Nah, di Elista versi 2.0 ini dosen dilibatkan lebih jauh sehingga dosen harus memberikan ACC ketika mahasiswa ingin mendaftar seminar proposal, mendaftar seminar hasil, mendaftar sidang tugas akhir, atau revisi akhir tugas akhir. Jadi ada 4 tahapan ACC yang harus dilakukan oleh dosen. Apakah semua tahapan ini harus dilakukan? Tergantung dari settingan prodi. Misalnya prodi D3 tidak melakukan seminar proposal dan seminar hasil. Maka ACC untuk mengikuti seminar proposal dan ACC untuk mengikuti seminar hasil tidak ada. Adanya adalah ACC mengikuti sidang tugas akhir dan revisi akhir tugas akhir. Nah, kapan ACC ini dilakukan? Ketika setiap bimbingan mahasiswa ini ada di bimbingan proposal, bimbingan penelitian, bimbingan pasca seminar hasil, dan revisi saran ujian sidang tugas akhir. Jadi nanti tombol ACC ini tidak selalu muncul di bimbingan dosen. Munculnya ketika status mahasiswa ada pada salah satu yang diwarnai tanda merah ini. Itu adalah proses bimbingan tugas akhir di Elista versi 2.0 Bapak Ibu dan mahasiswa. Selanjutnya kita akan mensimulasikan bagaimana sih proses bimbingan tugas akhir Elista versi 2. Oke, ini adalah akun salah satu mahasiswa dan ingin mengajukan proses bimbingan ke salah satu dosen pembimbingnya. Misalnya kepada Bapak Andes Jeffrey Marzal MSc DIT. Jadi di menu tool, kemudian bimbingan online,
Nah, di sini sudah terbuka. Kemudian di room ini dipilih salah satu dosen yang akan kita tuju. Kemudian diklik ajukan sesi bimbingan. Di sini judulnya ditulis apa, misalnya bimbingan bab 1. Kemudian sertakan file yang akan didiskusikan. Nah, ini bab 1. Kemudian jenis pengajuan filenya, apakah ini baru atau revisi, misalnya baru, kemudian file merupakan bagian dari bab 1. Bagaimana kalau misalnya ada 3 bab sekaligus, bab 1, bab 2, bab 3. Apakah harus satu-satu? Tidak juga, boleh ketiga-tiganya dimasukkan langsung. Misalnya di sini kan bimbingan proposal. Kemudian bab 1, bab 2, dan bab 3 contohnya. Kemudian diberikan pesan mohon dikoreksi Bapak untuk proposal tugas akhir saya. Kemudian kirim. Nah, di sini kita tunggu. Oke, ini sudah terkirim tapi belum dibaca. Tulisannya adalah open discussion. Nah, di sini ada ACC, pembimbing 1 belum di ACC, kemudian pembimbing 2 belum di ACC. Ini tadi step mahasiswa ada di bimbingan proposal. Kalau misalnya stepnya nanti tidak di bimbingan proposal, misalnya mendaftar seminar, maka ACC, tombol ACC ini akan hilang. Dan ajuan ACC tugas akhir juga tidak ada. Oke, ini tadi sudah diinisiasi oleh mahasiswa. Selanjutnya kita lihat di akun pembimbing. Nah, di sini ada konsultasi masuk 2. Kita klik. Ada 2 yang masuk. Ini yang baru tadi yaitu Faiz Rizkullah Pratarma. Kemudian bisa diklik baca. Nah, di sini bimbingan proposal, mohon dikoreksi Bapak untuk proposal tugas akhir saya. Nah, setelah mahasiswa mengirimkan ini, dosen pembimbing dapat mengirimkan tanggapan. Di sini mau dipindahkan ke schedule offline atau tetap online. Kalau misalnya modelnya online, dosen dapat mendownload filenya terlebih dahulu. Ini sudah terdownload. Kemudian diberi pesan, oke, saya periksa lebih kurang 1 minggu. Oke, kemudian kirim. Jangan ditutup sesinya terlebih dahulu. Kita kirim. Nah, di sini. Oke, saya periksa lebih kurang 1 minggu. Bimbingan proposal mohon dikoreksi. Ini tadi ya. Nah, selanjutnya setelah ini dosen pembimbing dapat mengkoreksi ininya file yang dikirimkan oleh mahasiswa tadi. Dibuka filenya. Ini misalnya file yang dikirimkan oleh mahasiswa seperti itu ya. Kemudian diberi komentar. Misalnya ini kita beri komentar, di review, new comment, perbaiki bagian ini, cari kata-kata lebih komunikatif. Seperti itu misalnya. Kemudian yang lainnya bisa juga, misalnya daftar isi, sesuaikan fontnya,
dengan panduan. Yang lainnya sama. Kemudian bisa disimpan. Setelah disimpan, bisa di close ini ya. Nah, setelah disimpan tadi kan, kirim tanggapan lagi. Kemudian kita pilih filenya yang sudah diberi komentar. Selanjutnya diberi komentar lagi, misalnya revisi seperti yang saya komen keywordnya. Oke, kirim lagi. Nah, ini dosen melampirkan Word, kemudian revisi seperti yang saya komen di Word-nya. Kemudian di mahasiswa dapat mendownload filenya, kemudian merevisi, setelah itu dapat melampirkan lagi atau mengirimkan lagi ke dosen pembimbingnya. Misalnya ini tadi sudah direvisi, kemudian ini Pak, file ini Pak, skripsi yang sudah saya revisi, kirim. Oke, ini kemudian di akun dosen pembimbingnya nanti akan muncul ini Pak, skripsi yang sudah saya revisi tadi. Bisa dilihat, dicek kalau sudah pas atau sudah sesuai. Oke, skripsinya sudah sesuai. Bisa dilanjutkan ke bab berikutnya misalnya. Silahkan ditutup sesi diskusinya, kemudian kirim. Oke, di sini sudah close discussion. Sesi 1 statusnya sudah close. Di sini open, kemudian di sini close-nya di sini. Kalau misalnya nanti masih ada file yang mau dilampirkan, bisa kirim tanggapan pada sesi terakhir. Ini masih bisa terbuka, tapi tidak bisa lagi dipindahkan ke schedule offline. Hanya bisa mengirim komentar dan file. Nah, ini adalah proses bimbingan secara online. Sekarang bagaimana sih kalau proses bimbingannya secara offline? Seperti itu. Sama, yang menginisiasi adalah mahasiswa. Jadi mahasiswa mengajukan sesi bimbingan, kemudian misalnya bimbingan bab 3 seperti itu, bimbingan baru, sertakan filenya, file Word-nya. Kemudian di sini bab 3 misalnya mohon diperiksa bab 3 ya, bab 3 Bapak, terima kasih, kemudian kirim. Oke, kalau sudah terkirim, nanti di halaman dosennya akan muncul di dashboardnya, bisa kelihatan juga di sini konsultasi masuk. Ini baca, ini bimbingan bab 3 mohon diperiksa Bapak bagian bab 3. Klik tanggapan, kemudian pindahkan ke schedule offline. Nah, di sini tanggalnya berapa? Misalnya tanggal hari Senin. Oke, instruksi ke mahasiswanya bahwa hard copy-nya kita lanjutkan ke bimbingan secara offline di kampus. Buat jadwal. Nah, nanti secara otomatis bimbingan yang online-nya di close dan bimbingan offline-nya dibuat.
Setelah itu nanti bisa ketemu antara dosen dan mahasiswa untuk melakukan sesi bimbingan. Setelah itu mahasiswanya mencatatkan ini hasil bimbingan offline-nya, misalnya bagian metodologi direvisi, simpan hasil bimbingan seperti ini. Nanti selanjutnya di dosen pembimbingnya nanti bisa ini memvalidasi bagian metodologi direvisi. Oke, kalau sudah sesuai bisa divalidasi atau bisa menambahkan hasil bimbingan yang lainnya. Misalnya bagian statistiknya, misalnya bagian pengolahan data instrumen harus lebih diperjelas. Oke, kemudian simpan. Oke, close offline schedule-nya. Nah, seperti itu terus sampai dianggap sudah selesai. Jika proses bimbingan sudah selesai, selanjutnya dosen pembimbing dapat mengklik tombol ACC bimbingan 1 yang ada tulisan andanya. Kalau misalnya dosennya belum mengklik ACC, tapi proses bimbingannya sudah selesai, mahasiswa juga dapat mengingatkan dosen pembimbingnya di sini. Ajukan ACC tugas akhir. Tambahkan pesan, mohon di ACC proposal saya Pak. Oke, kirim. Nah, nanti di halaman dashboard dosennya ini ada permohonan untuk ACC tugas akhir mahasiswa 1. Kemudian di sini bisa dilihat ini tadi mengirim notifikasi ajuan ACC. Silakan di ACC. Ini, oke. ACC-nya, tombolnya sudah berwarna hijau. Nah, selanjutnya adalah ACC pembimbing 2. Prosesnya sama seperti tadi. Setelah ACC, apakah masih bisa melakukan komunikasi melalui bimbingan online ini? Masih bisa tentunya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Semoga sehat selalu dan sukses selalu.